Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Puji banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran pertama. Tujuan belajar kita yang pertama, kita akan mengidentifikasi kewajiban dalam mengisi kemerdekaan. Kita akan menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Membersihkan lingkungan rumah merupakan kewajiban warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia diperoleh berkat perjuangan para pahlawan. Para pahlawan mengorbankan jiwa, raga, tenaga, dan pikiran untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh oleh generasi terdahulu. Cara mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, seperti mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan dan membersihkan selokan. Jika kita tidak peduli terhadap lingkungan, hal itu akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya, lingkungan menjadi tercemar dan terhambatnya aliran air di selokan karena adanya sampah yang menyumbat. Sebagai penerus bangsa, sudah sepatutnya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif berarti menghargai seluruh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan negara Indonesia. Kewajiban, contoh kewajiban di rumah. Yang pertama, menyelesaikan tugas sekolah. Yang kedua, membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai tetangga. Yang keempat, membuang sampah di tempat sampah. Yang kelima, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan. Apakah yang akan terjadi jika kewajiban tersebut tidak kamu lakukan? Tentunya pola hidup akan tidak teratur dan lingkungan pun tidak akan sehat. Lingkungan sehat berarti badan dan jiwa sehat. Kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Contoh judul teks non-fiksi, lingkungan sekolah yang sehat. Lingkungan sehat, itu kata kuncinya. 2. Mencegah bahaya demam berdarah. Kata kuncinya mencegah dan demam berdarah. Yang ketiga, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Kata kuncinya adalah kegiatan penghijauan. Kata kunci dari judul teks di atas dapat digunakan untuk memperkirakan isi teksnya. Contoh, untuk nomor 1, lingkungan sekolah yang sehat. Pasti teks itu akan membahas tentang lingkungan yang sehat. Begitu dan seterusnya. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, mereka membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan tentara sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan mengibarkan bendera merah putih dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus tahun 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno dan Hatta serta Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir dalam penyusunan naskah proklamasi menandatangani naskah tersebut. Namun Soekarno mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56. Setelah membacakan teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia juga telah menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu, golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia. Namun, keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia. Penolakan tersebut diwujudkan dengan perlawanan di berbagai daerah. Saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, sekian dulu materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar kalian dari rumah. Tetap terapkan protokol kesehatan dan jaga diri serta lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.